Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Melanjutkan perjalanan umroh kami bersama Al Haramain Wisata. Kami ajak sahabat untuk berkeliling kota Madinah. Sekaligus ini merupakan video terakhir kami di Madinah. Selamat menyaksikan bagian ketiga dari umroh vlog kami. Pagi hari ini kami sudah bersiap untuk menaiki bis. Ini jam 7 pagi ya. Kita akan berkeliling kota Madinah, dimulai dari Masjid Quba, kemudian Pasar Kurma, kemudian mengunjungi makam syuhada di Jabal Uhud, dan menaiki unta di Jabal Magnet. Jadi rencananya sebelum zuhur kita sudah tiba kembali di penginapan. Baik, ke Masjid Quba sudah sempat kami sampaikan ya di tausiah setelah tahajud. Memuji tapi Allah Subhanahu wa taala taqwa. Masjid yang sabda baginda Rasulullah sallallahu di rumahnya, kemudian ke Masjid Quba jaga wudu di rumahnya, kemudian berangkat ke Masjid Quba masyian rakibannya, jalan kaki maupun dengan berkendaraan. Kemudian di Masjid Quba dia salat rakaatain, dia salat 2 rakaat. Di sini tidak ada ketentuan salatnya salat apa. Bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat duha, ini sudah masuk waktu duha, syuruk sudah tidak karena sudah masuk waktu duha, atau salat-salat sunnah yang lain. Fakana lahu ajrun mislu ajril umrah, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berangkat umrah. Masya Allah. Itu adalah orang yang berwudu di rumahnya. Makanya kita diperintahkan untuk wudu. Fi kulli usbu'in marrah, sekali dalam seminggu. Ketika beliau tinggal di Madinah nih, di rumahnya, di masjidnya, beliau menziarahi Masjid Quba ini sekali dalam seminggu. Diniatin tuh Bapak Ibu oleh baginda Rasul, datang seminggu sekali ke masjidnya ini, Masjid Quba. Juga kualitas fotonya Masya Allah bagus. Insya Allah menjadi kenangan ya, kenangan. Ini salah satu ikon. Masjid Quba terletak sekitar 4 km sebelah tenggara dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada 1 Hijriah atau 622 Masehi. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pada dasarnya Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amir bin Auf, milik Abu Ayyub al-Ansori. Unta betina Nabi pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasul beristirahat di Quba selama 4 hingga 5 hari sembari menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib. Nabi tinggal di rumah Kulsum ibnu Al-Hatmi dari Bani Amr bin Auf. Pada bagian tengah Masjid Quba ini terdapat ruang terbuka yang disebut sahn. Di tempat itu dulunya terdapat sumur untuk mengambil air wudhu, dan kini masih dibiarkan terbuka seperti ini ya. Di Masjid Quba ini kami melaksanakan sholat sunnah seperti jamaah yang lainnya, sebanyak 2 rakaat. Boleh sholat apapun, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat sunnah mutlak, dan sebagainya. Struktur masjid ini memiliki 54 kubah kecil, 5 kubah berukuran sedang, dan 1 kubah besar tepat di atas area mihrab. Bangunan masjid juga memiliki 4 menara, masing-masing 1 di setiap sudutnya. Saat ini terdapat
pedestrian yang menghubungkan antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi. Jamaah bisa menggunakan mobil golf seperti ini ataupun berjalan kaki sejauh 3,1 km. Jika jamaah ingin berjalan kaki, bisa gunakan pintu 310 dekat Masjid Al-Ghamamah yang kemarin kita kunjungi. Lalu ikuti saja pedestrian ke arah selatan menuju Masjid Kuba ini. Karena nanti di ibadah umrah Bapak Ibu ya, tawafnya itu pahalanya sendiri, langkah sa'inya pahalanya sendiri, kemudian ikhtiarnya pahalanya sendiri. Jadi melakukan umrah itu bukan cuma dapat pahala umrahnya, dapat di situ kerja kerasnya, semangatnya, langkah kakinya dan lain-lain. Jadi kenapa sih Rasul itu ya Bapak Ibu, ketika amal-amal sunnah itu kita dikasih iming-iming gitu ya, barang siapa yang melakukan ibadah ini nanti pahalanya seperti berhaji, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya seperti umrah. Kenapa? Itulah tabiat manusia ya Bapak Ibu, harus dikasih apa? Iming-iming, gimmick. Ibu-ibu nih kalau mudah dan ingin bersemangat melakukan ibadah tersebut, jadi bisa jadi sebenarnya pahalanya itu jauh lebih besar, cuman kita diberikan gambaran saja oleh baginda Rasul bahwa pahalanya itu besar. Sebesar apa? Sebesar lakukan ibadah umrah. Nah seperti itu kira-kira. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke destinasi yang kedua, destinasi yang ditunggu oleh para ibu-ibu. Karena di kebun kurma ada yang jualan bakso. Nah, ini sejak saya menghubungi umrah saya belum ketemu benang merahnya. Kurma bisa dibarengi nama bakso. Itu sampai sekarang saya masih mikir, ini ketemunya di mana ya? Kuliner Arab dengan kuliner Indonesia bisa ketemu. Jadi masya Allah nanti Bapak Ibu ya, di sana di kebun kurma ada juga warung di sebelah kiri yang menjajakan. Saya tahu nih Pak, orang Bogor mah paling senang tuh bakso. Bener nggak Bu? Di sana bisa ya melepas kerinduan. Ini udah nyampe masya Allah. Melepas kerinduan akan kuliner Indonesia. Tat, saya kurmanya boleh nggak icip-icip? Boleh Bu. Mbak ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak boleh icip-icip sebiji 2 biji. Setiap keranjang 1 biji aja diicip 1, jadi 1 kresek. Boleh Bu, silakan dicoba ya, kira-kira yang enak, yang nyaman bisa nanti di. Hampir 2 kilo 250. Ayo sekali. Aljo Haji. Ya, pegang. Kita akan ke sana. Betapa besar dalam perjalanan sejarah Islam ini, bahwa di zaman dulu ada perang Qainuqah, ada perang Jamal dan beberapa peperangan sebagai menyampaikan risalah nubuwah, risalah kebenaran ini. Dan alhamdulillah kita sekarang menjadi umat Islam. Bah ini bapaknya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dan Khalid bin Usia yang tidak terlepas dari godaan harta, perempuan dan jabatan. Ternyata 5 di atas itu turun dengan terlena ziarah ini, maka di situ wafat sekitar 70 sahabat Nabi, termasuk pamannya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita turun, kita akan menyambut salam kepada beliau yang pernah berjuang di jalan Allah. Maka yang tidak mampu turun silahkan dipis saja.
peluru Uhud. Inilah Madinah di sini yang ada kurma-kurmanya dari kota Madinah. Ini ketika yang hijau ini pasukan kaum muslimin ya. Kita bisa lihat di sini ada yang putar balik, ada yang pakai U-turn. Di sinilah 300 orang di sini takut tadi. Orang munafik ini putar balik ketika digembosi oleh Abdullah bin Salul ya. Kemudian yang sisanya yang 700 inilah yang berangkat ke atas ya, warna hijau ya Bapak Ibu. Kemudian inilah gunung Jabal Rumah yang di atas, yang ditempatkan di situ pasukan pemanah ya. Agar supaya apa? Agar supaya pasukan kaum musyrikin ini tidak bisa langsung menerobos pasukan kaum muslimin. Mereka posko di atas, tetapi ketika tadi tergoda oleh rampasan perang ya, tergoda oleh urusan duniawi, imannya mulai goyah, akhirnya mereka pada turun, sehingga tentara dari kaum musyrikin ini yang kavalerinya ya, pasukan kudanya dari belakang gunung datang dan menyerang kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta. Inilah Bapak Ibu, akhirnya ini yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin pada saat itu, diantaranya karena lalai dan tergoda oleh urusan duniawi dan tidak menghiraukan amanah dari baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke area makam syuhada Uhud. Nanti di sana kita berdoa. Sedikit terkait pertempuran Uhud. Perang ini terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah atau 1 tahun setelah Perang Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1000 orang, namun karena dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin, akhirnya kaum munafikin itu mundur dari medan perang sejumlah 300 orang. Menyisakan 700 orang berhadapan dengan tentara kafir berjumlah 3000 orang. Tentara Islam dipimpin oleh Rasul sendiri, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut perang Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang kita lihat membentang ini, terletak sejauh 4 mil atau sekitar 8 km dari kota Madinah. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا اللهم يا الله اجعلنا منهم من أهل الجنة معهم مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita mengambil hikmah kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Nah, ini akan kita tuju kawasan Al-Baidha. Ini adalah konservasi di Provinsi Madinah ya. Ini sudah keluar dari kota Madinah, tetapi masih masuk di wilayah Provinsi Madinah. Kawasan Al-Baidha itu terdapat medan magnet ya. Medan magnet yang mana bisa menarik benda-benda yang memiliki unsur logam besi. Itu biasanya dipraktekkan ya, bagaimana besi itu bisa jalan sendiri walaupun posisi tanjakan, dia tertarik oleh medan magnet. Nah, itulah kenapa kemudian jamaah Indonesia lebih sering menyebutnya sedang dilanda hujan, air itu larinya ke daerah ini untuk ditampung di sini. Bentuk seperti wadahnya, penampungan air. 3 ekor unta, bapak-bapak ini berpasangan ya, yang naik 2 orang, ibu-ibunya di depan, bapak-bapak di belakang. Ini yang mau naik ATV juga, akan ya menikmati
akan dokumentasikan oleh Ustaz Abdul Yasin. Ya, Masya Allah, pegang besinya pegang. Besinya pegang. Sudah, 1, 2, jalan bismillah, go! Jalan bagus. Masya Allah, mesranya. Lihat sini. Arbut. Arjun. Halas. Ya, luar biasa. Kalau auratnya terlihat oleh karena mazhab Syafi'i sangat ketat. Mereka mengatakan tidak boleh auratnya kelihatan atau rambutnya kelihatan oleh Setelah pada subuh ini kami berjalan ke arah gate 39 untuk mengarah ke Kubah Hijau ya, area tempat makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sekaligus memberikan salam dan izin berpamitan meninggalkan kota Madinah pada hari ini.
Nah, ini kita sedang mengambil uang dari ATM ya, menggunakan kartu bank dari Indonesia. Namun sayangnya pecahannya mulai dari 500 real. Jadi tadi kita salah input dan akhirnya kita bisa ambil untuk belanja-belanja. Iya, nggak apa-apa, ini kita di sini. Rasanya begitu emosional langkah-langkah kaki kami meninggalkan Masjid Nabawi dan kota Madinah ini, dan begitu antusias atau bersemangatnya kami akan berangkat ke Mekah melaksanakan tujuan utama, yaitu ibadah umroh. Setelah sholat zuhur jamaah dengan sholat asar di Masjid Nabawi, kami kembali ke penginapan untuk bersiap menggunakan kain ihram, kemudian makan siang dan menuju ke bis untuk perjalanan ke Mekah. Alallahi la haula wa la quwwata illa billah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma. Baik, saya bahasakan adalah momen menunaikan ibadah arba'in, menjaga 40 sholat selama 8 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, itu nikmat banget ya Bapak Ibu. Oleh karenanya
harus di antara kita menanamkan dalam hati keinginan untuk haji itu harus ada. Kita yakin dulu, kita berprasangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana umurnya Bang Ali, Bir Ali, atau juga disebut dengan nama Zul. Balik dari makan siang itu sudah mantap, itu kain ihramnya, jadi tinggal naik ke bis. Padanya di sana labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Hampir semua yang akan berangkat umroh ini check outnya di waktu yang sama barengan. Intinya lakum dinukum waliyah. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah Ingat Bapak Ibu, suci. kita di bagian belakang ini ya, bisnya di bagian belakang di barisan ketiga. Semakin jauh dari rombongan, maka semakin besar potensi kita untuk sukses. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Baik, alhamdulillah. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la Ingat syarika ya Bapak Ibu, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك رب العزة. Bismillah, bismillah, kita akan menaiki kereta cepat Madinah Mekah dengan durasi perjalanan sekitar 2 jam. Ini memangkas perjalanan yang sebelumnya menggunakan bis 6 jam. Dengan adanya kereta cepat ini menjadi hanya 2 jam saja. Kemudian kereta ini
بكم على متن قطار الحرمين الشريف والمتجه بمشيئة الله إلى محطة مكة. Makkah Station. We will pass along the Mikat in a few minutes from now. We wish you a pleasant trip. أعزائي المسافرين، نمر الآن بمحاذاة الميقات. يمكنكم الآن أبدانية تقبل الله تعالى. Dear passengers, we are now passing along the Miqat. You can now prepare your seats. May Allah secure your business. Thank you. Alhamdulillah kami sudah tiba di stasiun kereta cepat Mekah dan nampak petugas dari El Haramain Wisata sigap untuk menjemput kami dan langsung naik bis menuju penginapan. Penginapan kami di Hotel Anjum, kurang lebih 150 meter ke pelataran Masjidil Haram. Inilah suasana kota Mekah malam hari ya. Berbeda dengan kota Madinah yang relatif datar, di Mekah ini banyak terdapat bukit dan terowongan-terowongan ini ya membelah bukit-bukit untuk dijadikan jalan raya. Masya Allah. Depan sudah ada kelihatan hotel kita besar sebelah kiri ya. Setelah tiba di penginapan, kami langsung bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di pelataran Masjid Haram dan melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Hotel Anjum, nanti akses keluar masuk kita lewat sini nih yang bawah nih. Anjum Hotel. Habis tahalul cukur gundul.